Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fairu Sulfana dengan NIM K1002402332. Pada proyek ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan identifikasi masalah dan menentukan topik. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam proses proyek warga negara untuk mengamati dan merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, ditentukan topik proyek yang relevan dengan bidang yang saya jalani, yaitu farmasi dan nilai-nilai Pancasila, yaitu terkait dengan edukasi bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan pentingnya izin edar BPOM. Kenapa saya memilih topik ini? Karena kosmetik ini berhubungan dengan program studi farmasi, yaitu terdapat pada mata kuliah cara pembuatan kosmetik yang baik. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi yang relevan untuk mendukung pembuatan proyek warga negara, seperti dari buku, yaitu saya menggunakan buku dengan judul A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahan-bahan yang diperbolehkan pada kosmetik seperti bahan pengawet atau bahan perwarna, dan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan seperti merkuri. Lalu saya juga menggunakan sumber referensi dari artikel jurnal. Saya menggunakan dua. Yang pertama itu ada artikel yang membahas tentang faktor yang membuat peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini, seperti pola pikir masyarakat pada hasil yang instan. Judul artikel ini adalah Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal yang Mengandung Zat Berbahaya. Lalu ada artikel jurnal yang kedua yang saya gunakan itu mengenai bahaya penggunaan merkuri untuk kulit dengan judul Efek Toksik Merkuri dalam Krim Mencerah Wajah dari Perspektif Klinis. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari media online. Selain itu, saya menggunakan sumber referensi dari perundang-undangan. Saya menggunakan dua referensi dari perundang-undangan. Yang pertama ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetik. Yang kedua, saya menggunakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik. Nah, sumber referensi yang saya gunakan ini menjelaskan bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan bahan berbahaya. Langkah yang ketiga adalah menentukan produk. Produk yang akan dibuat adalah dalam bentuk poster. Langkah keempat adalah menyusun materi poster edukasi. Pada langkah ini, saya menyusun poin-poin utama yang akan ditampilkan dalam poster, seperti pengertian kosmetik ilegal, bahaya penggunaan bahan berbahaya, lalu ada hak masyarakat, serta cara memilih kosmetik yang aman. Lalu langkah yang kelima adalah mendesain poster edukasi. Dengan mendesain poster menggunakan aplikasi Canva dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum nantinya. Berikut adalah proses pembuatan poster pada aplikasi Canva.
Dari video saya tadi, ini adalah hasil produk awal dari poster yang saya buat, yaitu terdapat pengertian kosmetik ilegal, lalu ada bahaya kosmetik ilegal, serta bahan-bahan berbahaya yang harus dihindari dalam kosmetik. Nah, berikut ini adalah produk akhir yang telah saya buat. Saya membuat dalam bentuk poster. Di dalam poster ini terdapat pengertian kosmetik ilegal. Nah, apa sih itu kosmetik ilegal? Jadi, kosmetik ilegal adalah penggunaan zat aditif atau zat berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk kosmetik tersebut. Zat-zat aditif atau zat-zat berbahaya itulah yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua, di dalam poster saya juga terdapat bahaya yang terjadi jika masyarakat menggunakan kosmetik ilegal. Yang pertama, menyebabkan iritasi dan alergi. Yang kedua, beresiko merusak ginjal. Nah, banyak kosmetik ilegal itu yang mengandung logam berat seperti merkuri. Zat tersebut itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit, lalu disaring oleh ginjal. Dan jika dipakai secara terus-menerus, ginjal bekerja terlalu berat. Lalu terjadi penumpukan racun yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Lalu bahaya yang ketiga itu dapat mengganggu sistem syaraf. Nah, logam berat seperti merkuri tadi dampaknya bisa menyebabkan sakit kepala, tremor karena bersifat neurotoksik atau racun saraf. Lalu yang keempat, merusak kesehatan kulit dalam jangka panjang. Nah, efek jangka panjang ini tuh menyebabkan kulit menjadi lebih tipis dan sensitif. Selanjutnya, ada bahan-bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Yang pertama, ada merkuri. Merkuri adalah logam berat beracun yang dilarang dalam kosmetik. Jika merkuri diserap melalui kulit dan menumpuk di ginjal, dapat menyebabkan gangguan hingga gagal ginjal. Lalu merkuri ini juga bersifat neurotoksik, yaitu mengganggu sistem saraf. Yang kedua ada sulfonamid. Sulfonamid adalah antibiotik yang tidak boleh digunakan sembarangan, terutama untuk produk kosmetik, karena dapat membentuk kristal di ginjal dan menyebabkan kerusakan ginjal. Lalu juga dapat menyebabkan reaksi alergi berat seperti ruam parah. Yang ketiga ada hidrokuinon. Hidrokuinon adalah bahan pencerah kulit yang penggunaannya harus sangat terbatas karena dapat merusak sel pigmen kulit sehingga warna kulit menjadi tidak merata. Yang keempat ada steroid. Steroid sering disalahgunakan dalam kosmetik untuk mendapatkan efek yang cepat. Nah, steroid ini berbahaya karena dapat menipiskan kulit dan merusak struktur kulit. Lalu yang kelima ada pewarna berbahaya. Nah, pewarna berbahaya ini bisa bersifat karsiogenetik atau menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati. Selanjutnya adalah cara memilih kosmetik yang aman. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah melihat dan memastikan kemasannya tidak rusak. Karena jika kemasan rusak, memungkinkan bakteri, jamur, atau kotoran itu masuk ke dalam produk kosmetik tersebut. Yang kedua, masyarakat harus membaca komposisi yang tertera dalam label. Kenapa hal tersebut penting? Karena masyarakat harus bisa memilih bahan-bahan yang tidak boleh digunakan pada produk kosmetika dan bahan apa saja yang boleh digunakan dalam produk kosmetika. Sehingga masyarakat sendiri bisa menghindari penggunaan produk bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatannya sendiri. Lalu yang kedua ada aturan pakai. Kenapa aturan pakai ini penting? Karena dapat menentukan cara atau frekuensi dan lama pemakaian yang aman. Lalu juga bisa mencegah penggunaan berlebihan yang bisa merusak kulit. Lalu yang ketiga, harus mengecek izin edar, yaitu mengecek nomor BPOM. Hal ini menunjukkan produk telah diuji melalui keamanan dan mutu, sehingga produk tersebut telah diproduksi sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, masyarakat juga harus memastikan bahwa produk tersebut belum kadaluarsa atau lewat tanggal. Hal ini penting karena beberapa bahan hanya aman dalam kadar tertentu. Kadar berlebih bisa merusak kulit, ginjal, dan sistem syaraf. Selanjutnya, ada peran masyarakat dalam memilih kosmetik. Yang pertama, masyarakat memilih kosmetik yang berizin BPOM, sehingga bisa terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, tidak tergiur hasil yang instan, karena penggunaan kosmetik tidak ada yang hasilnya langsung instan. Semua pasti butuh proses. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar. Selanjutnya adalah hak masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak mendapatkan kosmetik yang aman dan bermutu, sehingga pemerintah harus menetapkan standar keamanan kosmetik dan melakukan uji mutu dan keamanan sebelum izin edar diberikan. Lalu yang kedua, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar tentang produk kosmetik. Yang kedua, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar tentang produk kosmetik. Hal ini berarti pemerintah bertugas melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, sehingga pemerintah mewajibkan label yang jelas dan jujur. Yang kedua, mengatur iklan kosmetik agar tidak berlebihan atau palsu. Yang ketiga, masyarakat berhak terlindungi dari peredaran kosmetik ilegal. Pemerintah memiliki wewenang menegakkan hukum, sehingga melalui BPOM melakukan pengawasan dan inspeksi. Lalu BPOM juga dapat menarik dan memusnahkan kosmetik ilegal. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.